Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Dango Inspirasi Channel. Kali ini kita berbincang dengan Bapak Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Perbincang kita terutama di perindustrian ini. Kalau perdagang kita sudah bincang di sesi sebelumnya tadi. Ya. Baik Pak Kadis, pertanian ini perlu pemahaman kita bersama ini. Kalau hanya sampai panen diurus petani, itu keuntungan petani maksimal itu hanya 25%. 25% kalau hanya sampai panen. Ya. Maksimal itu. Ya. Misalnya petani sampai padinya dijualnya, Ya. itu 5%. Ya. Dari keuntungan seharusnya. Ya. Tapi kalau petani itu sudah mulai melakukan pengolahan, Ya. jadi beras kayak itu segala macam, Ya. itu setelah panennya itu 75%. Oleh karena itu, peran industri di sini menjadi sangat penting. Ya. Karena dia akan menjadi petani menjual barang mentah. Oke. Nah, itu. Kemudian saya melihat, nggak tahu kalau dulu yang dikerjakan oleh orang-orang pertanian atau dinas pertanian namanya itu, semua produksi pertanian yang diolah di wilayah itu tanggung jawab dinas pertanian. Ya. Misalnya kawan-kawan membuat tempe di Damasraya. Damasraya, atau membuat kacang goreng di Semabur. Tapi kalau orang membuat kacang goreng sudah di Belanti sana, di Padang ini, nah ini sudah tugas perindustrian. Atau penggilingan cabai dilakukan di Pasaraya, itu tugas perindustrian. Itu dulu. Tapi sekarang saya kurang tahu. Tapi itu terserah aja. Tapi prinsip pekerjaannya sama. Harusnya tentu sudah berkelas pekerjaannya. Ya, sudah memiliki standar-standar good handling practices. Ya. Kalau enggak ini hazardnya terlampau tinggi nanti. Dosa-dosa dari para orang bekerja untuk rakyat sendiri. Mereka akan makan barang-barang berbahaya. Nah, pengawet lah, perasa lah, penyedap lah, segala macam. Nah, ini hazard ini tanggung-tanggungnya oleh pemerintah dan pelaku ini. Ya. Pemerintah yang punya kewenangan. Iya, kewenangan. Penindak punya kewenangan itu. Itu Pak Kadis yang perlu kita komunikasikan hari ini. Bagaimana upaya-upaya kita sehingga betul-betul uang itu tinggal di sumbernya. Itu Pak Kadis. Setuju ya, John. Jadi terima kasih. Sekarang kita mau perindustrian. Ya. Ada satu anekdot. Aha. Anekdotnya adalah orang Padang ini adalah orang dagang, Ya. bukan orang industrialis. Ya. Karena dia mau bekerja pagi dapat duit siang atau sore, barangnya langsung dijual. Padahal kalau kita Masak batah namanya. masak matah, Ya. kalau kita logika misalnya cara berpikir kita sedikit rasional, dia tunggu sedikit, dia proses, mungkin dia akan dapat duit lebih banyak lagi. Karena ada proses menunggu sehari atau 2 hari. Ya. Jadi dari dua sisi pekerjaan kami sekarang ini, kalau dagang ini biasa dilakukan oleh orang Minang. Ya. Tapi kalau industri pengolahan ini agak kurang biasa karena orang kita kurang sabaran untuk menerima uang agak terlambat dari biasa, walaupun nilainya lebih besar. Itu joke saja. Tapi faktanya begitu. Oke. Daripada jual tempe bagus jual keripik tempe kan itu maksudnya. Ya toh. Nah, yang pertama itu mungkin saya sependapat dengan Dajon tentang overlapping atau sekurang-kurangnya dalam pikiran kita bahwa apola Karajo Perinda, Apolo Karajo, mungkin waktu Dajon di pertanian dulu ada, saya ingat karena saya juga dulu di Kelautan Perikanan ada bidang P2HP namanya. Ya. Pengolahan dan pemasaran hasil, Ya, kan pertanian. begitu kira-kira. Satu dirjen di Kementerian Ya. itu, satu dirjen. Satu Direktorat Jenderal. Nah, memang sampai sekarang kita masih komit dengan batasan itu. Kalau memang pengolahan itu dilakukan oleh produsen garis miring petani di tempatnya sendiri, itu memang masih urusan sektor. Petani yang melakukan nilai tambah. Ya, petani Itu yang melakukan nilai tambah. urusan Ya. Dinas Pertanian. Tapi kalau sudah terjadi mobilisasi dari komoditi tersebut dari daerah produksi kepada daerah pengolahan di tempat lain,
Nah, itu adalah urusan perindustrian. Membuat barang goreng di Padang misalnya. Iya, bawangnya dari lahan panjang. Ya. Kemudian dibawa di Padang, orang Padang yang kemudian mengolah menjadi barang goreng, itu urusan perindustrian. Kita masih sepakat tentang itu. Ya. Nah, saya ingin mengatakan konsepnya begini, kalau di perindustrian, kami sekarang sedang menanamkan kepada para pelaku-pelaku Industri. IKM, industri kecil menengah, Ya. seyogianya pelaku IKM ini adalah pelaku IKM yang juga memproduksi barang itu dari awal. Kenapa? Jadi IKM Dia mengolah, tapi dia juga sudah seharusnya punya bahan baku. ya kalau gitu tentu petani. Ya, tetapi skalanya nanti bisa kita bicarakan. Iya. skala besar. Kenapa begitu? Boleh. Kalau misalnya dia bahan bakunya dari orang lain, itu ada lagi gap nilai uang di situ yang terjadi, Dajon. Ada Jadi, uang yang tercecer. Ada uang tercecer. Ya. Harga pokok produksinya menjadi lebih tinggi daripada yang Iya, lain. ya, pasti. Tetapi kalau dia katakanlah dia punya tadi misalnya keripik pisang, dia punya kebun pisang walaupun hanya model, kemudian dia tambah beli pisang dari tetangga-tetangganya, nah itu yang sedang kita coba provokasi, kita dorong IKM ini juga dia punya daerah produksi sendiri. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan mungkin pada kesempatan ini, supaya nanti harga pokoknya rendah dan dia juga menerima keuntungan yang lebih besar. Ya. Nah, yang kedua, yang kata Dajon tadi tentang IKM, katakanlah begitu kita menyebutnya industri kecil menengah, dulu IET segala macam. Ya. Nah, kita itu sekarang sedang berusaha mengadakan klasifikasinya. Dikelaskan. Nah, jadi yang paling sederhana itu adalah IKM rintisan yang baru membuat dari pisang menjadi pisang goreng, kemudian lape dari ini Itu adalah IKM rintisan. rintisan, itu kecil. Ya. Nah, nanti kita bicara tentang standar-standarnya. Kemudian setelah itu ada IKM berkembang. Nah, Berkembang itu mungkin dia sudah masuk pasar, sudah diminta pasar, segala macam, sudah jelas pasarnya seperti apa, dia sudah punya skala produksi seperti apa, dan lain-lain. Kemudian ada yang maju. Ada yang maju ini dia sudah bicara partai besar, kontinuitas, segala macam, sehingga memang pemerintah itu akan memberikan intervensi atau sentuhan yang berbeda terhadap IKM tadi. seperti orang menjual keripik balado sudah IKM besar. Itu besar. Sudah maju Karena ya? Sudah maju, Sudah karena maju. sudah punya toko, Ya. sudah punya branding, Ya, sudah ya. punya merek dan lain-lain. Ya, Nah, ya. seperti itu. Mungkin ini konteks antara perindustrian dan pertanian. Ya. Nah, jadi harapan kita yang pertama, petaninya adalah petani industri, atau pelaku industrinya adalah pelaku industri yang juga produsen. Ya. Nah, itu yang kita inginkan. Ya. Kalau enggak, dia enggak tahu kalau misalnya dua sisi ini terletak berjauhan, enggak tahu dia. Sekurang-kurangnya dia juga sudah harus tahu pisang ini sebetulnya berapa harga pokoknya sampai jadi pisang gitu kan, Ya, kalau ya, kita ya. pisang tadi. Sehingga memang saat dia membeli ke tetangganya atau ke daerah lain, dia juga sudah punya mindset tentang itu. Yang kedua, IKM ini harus kita bedakan, dan macam dua saja kan, IKM rintisan, berkembang dan lain-lain. Nah, itu konsep kita di perindustrian. Mudah-mudahan masuk kepada konsep pertanian. Ya. Oke. Nah, kalau begitu tentu sudah terpetakan, terdata seharusnya IKM ini di Sumatera Barat ini. Ya, Sudah terdata seharusnya. ya, Berapa persen yang IKM rintisan, ya, berapa persen yang sudah maju, ya. berapa persen yang berkembang di tengah ini. Ya. Nah, ini kan sudah terpetakan sebenarnya. Sudah, Nah, sudah. sehingga fasilitasinya sudah Ya. menjadi lebih bagus. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, jadi sekarang IKM itu ada sekitar 40.600 di catatan. 40.600 IKM. 40.600. Ya, tunggu. Jangan Dan emosi. itu tercatat itu ya? Ya, itu tercatat. Alhamdulillah. Tetapi saya pribadi dengan kawan-kawan sekarang ini di Dinas Perindak, kita terus mengadakan validasi. Karena ada kemungkinan itu terkoreksi dia di saat ada Covid kemarin, Dajon. Ada yang mati IKM-nya, tidak beroperasi lagi. Ada yang dia pindah profesi, tiba-tiba dari industri dia menjadi pedagang saja. Ya. Nah, itu harus kita koreksi. Sekarang tahun ini belum selesai, kita mengadakan koreksi itu. Kita kerahkan ada mahasiswa-mahasiswa dari UNP dan UNAN membantu kita memvalidasi angka itu. Tetapi saya yakin koreksinya mungkin tidak akan terlalu banyak. Karena sekarang Covid sudah tidak ada lagi. Sudah pulih lah. Sudah pulih lah. Dan IKM sudah mulai bermunculan lagi. Ya, ini kan IKM rintisan ini. Ya, itu rintisan. Rintisan. Itu rintisan.
Saya yakin tidak pengaruh COVID ini. Iya. Pengaruh. Kalau IKM di makanan olahan rata-rata tidak. Yang akan mempengaruhi itu yang maju kali. Yang maju. Karena ada hubungan dengan pariwisata kan gitu. Oke. Ya. Nah, yang kedua adalah juga pada kesempatan ini kami mencoba membuat konsep tentang 5 pendekatan intervensi Nah, IKM. sebelum itu apakah kita sudah melakukan kalau tadi klasifikasi sudah, Ya. standarisasi sudah? Standarisasi kita punya banyak standarisasi sekarang. Ya maksudnya begini, Nah, kalau yang rintisan ini mungkin belum punya PRT nih. oh ya. Belum ya, kan? ya. Tapi yang kalau dia sudah berkembang mungkin sudah ada yang PRT. Ya. Kan begitu. Ya, sudah ada sertifikat lain, Ya. ada halal, Ya. ada HCCP, Ya. ya. Nah, ini sudah terpetakan semua ini. Sudah ada database-nya. Nah. Sudah ada database-nya. IKM ini dia punya sertifikasi apa, punya standarisasi apa, kita sudah punya permintaannya. Nah, Nah, alhamdulillah. yang sekarang saya inginkan mungkin begini, Dajon, dari sisi korelasi antara pertanian dan perindustrian ini. Ada 5 pendekatan konsep IKM yang juga saya ingin katakan kepada kawan-kawan di lingkup pertanian atau produksi lah. Ya. Sektor produksi. Yang pertama itu memang kita akan mengenalkan yang namanya business plan, rencana bisnis kepada pelaku industri dan Ya sekaligus. mudah-mudahan didengar oleh Kadis Pertanian Kabupaten ini ya, dan para penyuluh ya. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara produksi, katakanlah contoh tadi jagung, sebetulnya yang kita harapkan harga pokok jagung itu sampai menjadi jagung itu diketahui oleh semua orang. Dan kalau dia olah harga pokok beli jagung pertama itu akan ditambahkan dengan biaya produksinya. Nah, ini yang sedang kita inikan supaya jelas nanti. Kita kan selalu berpikiran, kok mahal, kok murah. Sebetulnya Nah, angkanya sudah ada itu. Angkanya sudah ada. Pasti sudah ada. Ya. Karena ada analisa tuh. Ya. Mungkin belum terpublikasi, Ya. tersosialisasi akhir-akhir ini. Oke. Mungkin. Oke. Tapi kalau kita tanya ke petani, ini hati ini. Tahu. Nggak tahu mereka itu. Nggak tahu mereka. Nggak tahu, Pak. Karena di petani itu yang dikatakan modal itu uang keluar. Ya, nah. Tenaga perhitungan itu. Nah, sama halnya dengan di bidang industri sebetulnya. Ya. Di bidang industri juga begitu. Saya selalu katakan kepada kawan-kawan pelaku industri itu, jadi ibu leba menggaji diri surang. Ya. Oh enggak, lampu leba pisahan. Beli lampu untuk rumah dengan lampu untuk workshop, Ya. untuk bengkel pengolahan. Oh enggak. Yang rintisan itu ya. Ya. Ya, memang itu kan faktanya. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke skala industri, Itu semua Ya. business plan harus ini. Ya. Jelas. berarti semua kita harus mengajak Ya. setidaknya menuangkan angkanya. Ya. Nah, Jelas dia. ya. Supaya Jadi kalau petani jagung harus tahu modal Anda sebenarnya itu Kenapa? per kilogram itu 3.000. 3.000. Kan gitu? Tambah ongkos produksi Nah, sekian. jangan Anda anggap 1.000. Ya. Jangan 2.000 itu gaji Anda itu. Ya. Kan gitu. Sampai jadi popcorn ya, Nah. harga pokoknya sekian. Ya. Nah, baru masuk tadi ke ini. Nah, ini mungkin dibantu hitungan ini akan Ya. dibantu. Saya pikir bisa itu. Ya. Mungkin perguruan tinggi atau sambil ber-KKN itu kan bisa itu. Ya. Oke. Nah, itu yang pertama yang ingin kita coba sosialisasikan. Yang kedua, teknis produksi. Nah, Nah, ini kan banyak misalnya seorang pelaku itu puas sampai titik tertentu, sampai jadi pisang goreng. Tapi bagaimana membuat pisang goreng yang ada toppingnya, misalnya pakai keju, pakai apa? Dulu kita pernah cerita sampai jadi tempe saya, padahal harusnya jadi kerupuk tempe dan lain-lain Ya. kan. Nah, itu teknis produksi. Jadi diversifikasi olahan produk itu makin lama makin meningkat. Itu yang mau kita kira. Ada komen? Ya. Itu teknis produksi. Ya, itu teknis produksi. Sekali lagi Ya, nanti kita bicara pasar. Karena pasar sudah Di teknis produksi ini sebetulnya sudah harus ada intervensi pemerintah. Ya. Terutama di peralatan. Ya. Di peralatan ini mah wajib ini. Ya. Nah, ini sudah dipetakan juga. Sudah. Jadi sekarang kita memang banyak dibantu oleh kawan-kawan anggota DPRD, Bapak-bapak Ibu anggota DPRD. Ya, ini kita bincang-bincangkan supaya didengar oleh anggota dewan. Ya. Karena sekarang dewan pun kan punya kewenangan, bukan kewenangan, punya tugas lah sebetulnya. bukan punya tugas, punya hak rasanya dia ini Ya. untuk seperti eksekutif. Iya. Mereka menganggarkan harusnya ini,
Walaupun semuanya diletakkan di eksekutif Eksekutif dan legislatif Iya. namanya kan sekarang pemerintahan. ke pemerintahan. Ke pemerintahan. Iya. Ya. Semuanya dilakukan Iya, ketua. iya. Memang harus begitu sekarang. Mudah-mudahan anggota dewan mendengar, ya, bisa memfasilitasi. Jadi kami banyak tuh John sekarang pokok-pokok pikiran anggota dewan itu konsepnya adalah ada pelatihan teknis, Ya, ada bantuan peralatan, tambah bonus satu lagi misalnya tentang studi untuk melihat itu dibanding. pelaku ya industri banding Ya. pelaku industri yang lebih maju. Ya mudah-mudahan kan di kabupaten kota dilakukan itu. Ya. Harusnya. Ya. Harusnya. Jadi kita untuk industri makanan olahan itu banyak, di bantuan peralatan, industri konveksi banyak, bantuan peralatan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah sudah masuk. Berarti kita kan harus berpikir packaging juga. Ya. Packaging. Nah, yang ketiga packaging. Oh, yang ketiganya Nah, packaging. Yang ketiga packaging. Lape dari dulu kita bungkusnya seperti ini. Ada segmen orang yang ingin dibungkus dengan daun, ada yang segmen orang yang tidak ingin dibungkus dengan daun. Nah, itu kita kembangkan. Tapi bukan berarti yang tradisional ini tidak diperlukan. Diperlukan. Orang-orang luar itu malah mencari packaging yang alami. Kalau lapik dibungkus dengan plastik rasanya sudah Iya. tidak lapik namanya. Ya, kalau di pasar sekarang ada yang dijual dengan plastik. Ya, John. lepat. Ya, Lepat kata orang ya. Oke. Ya, jadi packaging ini kita sesuaikan dengan segmen pasar. Iya, iya. Karena menurut kami pengalamannya adalah semakin tinggi segmen pasar itu, orang-orang yang berduit itu dia mau kembali ke alam ya John. Iya, aslinya mau kemana? Dia agak cerewet sedikit. Oh, kalau ini plastik mengandung ini. Nah, kalau ini ya, mengandung ya, ini, ya, ini. ya. Dia mau pakai daun. Ya. Jadi aneh kalau pasar ini. Iya, aroma daun ini kan beda. Aroma daun, nasi bungkui kan. Nah. Nah, contohnya. Bungkus daun. Ya. Nah, yang keempat itu yang menarik itu branding. Mungkin John, saya ingat seorang Joni itu adalah orang yang berada di belakang IG Bare Solo. Ya. Nah, masih mengaku kan? Ya. Nah, sekarang kan sudah ada juga IG kopi. Kopi. Hanya ada 2 tempat. Ya. Nah, Idealnya kan semua ini. Ya. Semuanya kita IG kan seperti itu. jadi arsiran antara produksi pertanian dengan industri itu kita mau memang dilengkapi IG karena lebih mudah menjualnya. Nah, mudah-mudahan didengar oleh kawan-kawan dinas Ya. pertanian ini Ya. dan anggota dewan. Ya. Kita buatlah IG semua komoditi. Komoditi yang Terutama yang punya pasar. Jelas. yang merupakan spesifikasi daerah itu. Iya. Kan? Misalnya IG kulit manis. Ya. Kan bisa. Ya. IG apa lagi? Vanile. Ya. Harusnya begitu. Ya. Kalau bisa anggota dewan yang dari dapilnya Ya. Memikirkan itu. iya dan membiayai. Membiayai. Nah, Satu IG itu maksimal paling 500 juta. bisa lah. Yang jelas Pak petani tidak mampu itu. Pokir banyak sekarang. Oh bisa, tapi itu miliar kabarnya. Itu kan sudah berpahala gitu. Iya, iya. Ah. Seorang Joni aja dulu bisa. Saya takutnya kawan-kawan dari dewan tidak dapat informasi ini Iya. sampai ke IG ini. Ya. Ah, ini perlu juga lah Pak Gadis sosialisasi di DPRD Ya, itu. ya. Tapi ini kan bagian sosialisasi. Dan itu menarik dah John. IG ini Menarik. penting. Jadi komoditi yang terkait penamaannya dengan daerahnya. Iya. Itu tidak akan dilupakan. Seperti sekarang, saya masih ingat. IG Bare Solo dulu di belakangnya Insinyur Joni. Nah, misalnya IG nanti ada kopi, Ya, kopi kopi. Oh, kalau ke Solo sudah Solo Rajo. Pisang mentawai. Sagu mentawai. Bikin lagi. Bikin lagi. Walaupun sudah dijual orang dalam bentuk pisang kipas namanya. Ya, tapi orang tahu mentawai. Ya, harusnya IG mentawai. Ya. Kan begitu. Setuju? Setuju ya? setuju. Mudah-mudahan ini jadi tertangkap oleh semua kawan-kawan dan dengar. Terakhir itu pembiayaan. Nah, ini memang masalah klasik. Tapi menurut kami sekarang dari Pembiayaan di pekerjaan perindustriannya ya? Iya, di pekerjaan perindustriannya. Jadi menurut saya sekarang apa yang saya dengar dari senior-senior yang di bank itu sebetulnya perbankan atau sumber pembiayaan ini sekarang sedang sibuk malah mencari orang yang dia kredit. Nah, tetapi karena kawan-kawan ini petani kah dia atau industri kah dia itu tidak punya kelengkapan syarat yang cukup, tidak punya NIB. Seperti kur-kur itu kan? Iya. Kur itu Jadi kalau 5 ini banyak itu. 5 ini kita selesaikan, rasanya industri agro lah caranya ya. Artinya keinginan dari lembaga perbankan Ya. belum connect dengan keinginan dari Ya. dinas. Ya. Ah, ya. Kamu kan nyaduan kredit kok. Ini perlu komunikasi. Iya. Hah? Ya, ya. Minimal Bank Nagari lah paling kurang. Ya, ya. Ada komunikasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan. Betul. Mudah-mudahan ini bisa dengar semua orang ini. Apa lagi Dejan yang perlu kita samakan persepsi tentang agro industri ini?
Ya, kan udah sampai ke pasar kita sebetulnya tadi. Ya. Udah sampai ke pasar. Ya. Karena kalau sudah mulai kita bicara standar, Ya. kita udah sampai cerita pasar. Ya, saya memang agak sedikit Dajon. Dulu terpikir di masa Dajon dulu misalnya kita sudah mencapai sesuatu. Tapi kemudian karena seiring beralihnya waktu kita tidak konsisten menggarap lanjutannya. Nah, itu yang jadi nggak sasak ngos ketik gini. Ada pendapat senior nih. Itu kan sudah kebiasaan di mana-mana. Ya. Maupun tidak tahu entah kenapa sekarang begitu. Ganti kepemerintahan, ganti lagi. Ganti presiden, ganti lagi. Ya. Ganti gubernur, ganti lagi. Ya. Ganti bupati, gitu juga. Ya. Harusnya enggak. Yang baiknya kita teruskan. Ya. Tidak semuanya dirubah. Makanya sebetulnya dulu ada GBHN. Sekarang ada RPJP namanya. Ya. Kan sewaktunya lah dibandakan sebenarnya. Ya. Tinggal bermain di plotting yang Ya. itu saja, kan. Nah, mungkin melalui kesempatan ini saya minta Dajon selaku senior lah ikut membandakan itulah Balia. Iya, iya. Baik Pak Gadis, mungkin itu pertemuan kita pada sore ini Pak Gadis. Mudah-mudahan kawan-kawan semua mendengar yang baik-baik ini kita teruskan. Ya. Kenapa pun alasannya kita bekerja untuk rakyat, untuk kesejahteraan para rakyat Muslim. Oleh karena itu, yang baik-baiknya kita teruskan. Sasik di jalan, kembali kita ke pangkal jalan. Ya. Mati guru, kita ada bukunya. Ya. Itu toh? Ya. Kalau sekarang mati gurunya, ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Silakan lah. Ada rekaman digital. Ada rekaman Bukti digital. jejak digital Ya, namanya ada sekarang. digital. Baiklah kawan-kawan semua, siapa yang mendengar hari ini, mendengar selanjutnya perbincang kami ini, mudah-mudahan sebagai bahan untuk membangun provinsi kita ini. Terima kasih banyak. Kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.